Analoginya gini, kalau undang-undangnya mata air dia cepet, tapi kalau undang-undangnya air mata tadi ya soal adat, soal PPRT, udah itu pasti lambat. Selamat datang kembali di Malaka Podcast. Hari ini mungkin taping podcast ini adalah salah satu yang paling urgent hari-hari ini. Kita kali ini kedatangan dua teman, Mas Isnur dari YLBHI dan Kak Monik dari PBHI. Ya, kita akan membicarakan banyak isu sebenarnya, Fer, ya yang belakangan terjadi. Kok hitam-hitam semua nih bertiga ini ada. Indonesia gelap. Indonesia gelap ya. Aduh. Dan menutupi perut ya. Sebenarnya itu alasan pertamanya. Lihat langsing. Pertama ya, biar langsing. Duduk harus kayak gini postur. Ya. Oh benar, harus tegap. Kalau enggak, tapi nanti menit-menit tengah udah kayak gitu. Biar kayak gitu. siap wajib militer ya. Siap komponen Memang itu ya. Wamil, kita wamil, siap Jadi wamil. duduk tegap tuh bridging Bridging. untuk ke sebuah keramaian ya sekarang. Keramaian yang lagi dibahas RUU TNI. Ya. Dan faktanya sebenarnya beberapa rancangan undang-undang yang emang seharusnya jadi concern masyarakat itu ternyata tidak cuma itu ya Mas. Iya, bersusul menyusul ya. Jadi belakangan itu kayak di antara institusi-institusi itu lagi ada perlombaan gitu. Lomba siapa yang paling cepat bikin rakyat marah itu kan. Dari sini, dari situ, dari BUMN, dari mana-mana ya. Dan sekarang pengennya nambah terus kemenangan. Nah, Nggak mau diawasi, pengennya nambah terus. Dan tumpang tindih Tumpang ya. tindih. Itu yang kita perhatikan dan satu-satu untuk dibaca, dipelajari juga. Ini jadi ini satu bidang kewenangannya di mana nih jadi gini. Nah, tapi ya mari kita tanyakan kepada pakarnya lah, Mbak Monik sama Mas Isnur gitu. Oke, Mas. Mungkin bisa digambarin nggak situasi di Indonesia sekarang terkait masalah perundang-undangan ini dan beberapa instansi terkait itu bagaimana sih dari sebenarnya? perspektif teman-teman koalisi masyarakat sipil ya. Oke. Saya ingin berangkat dari dua situasi. Pertama kita harus ingat sejarah dulu, Mas. Sejarah yang sangat panjang direkam oleh banyak jurnalistik ya, direkam banyak oleh banyak buku, bahkan oleh level undang-undang. Misalnya di TAP MPR 6 tahun 2000 itu ada konsideran yang menimbang, itu kalimat pertobatan. Intinya kira-kira gini, bahwa peran sosial politik ABRI di masa lalu dengan TNI ada menjabat di banyak posisi gitu. Dulu ABRI ya, polisi juga gitu. Termasuk di DPR, termasuk jabatan apapun pokoknya militer masuk. Gitu. Itu menyebabkan tidak berkembangnya seni demokrasi. Jadi 32 tahun lebih Indonesia tuh nggak maju. Orangnya nggak mau kritis, takut dia kekuasaan begitu panjang karena militer itu hadir di semua lini. Dulu kenapa ceritanya Marsinah habis demo itu dipanggil ke kantor Koramil? Karena ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang melibatkan tentara dalam penyelesaian masalah perburuan. Jadi kayak gitu, betapa mengerikannya tentara itu bisa di mana-mana. Kisah misalnya masyarakat Tapos lagi bertani tiba-tiba Soeharto, gue pengen punya peternakan sapi. Langsung tuh 40 hektar dikirim panser dan digilas itu kebun-kebun itu. Dan banyak hal. Pokoknya pengennya apa kekuasaan militer yang dipakai caranya. Bahkan Umar Rida Kusuma bilang bahwa untuk urusan pemilihan kira-kira namanya Babinsa apa segala itu kan semua dikerahkan gitu dalam banyak hal. Nah, jadi kita punya sejarah dan trauma yang berat untuk itu. Jadi makanya ada tobat. Makanya tentara dalam konstitusi, dalam undang-undang TNI, undang pertahanan diarahkan agar lebih khusus. Mereka ngurusin pertahanan, jangan ngurusin sipil gitu. Nah, dulu karena polisi juga di bawah ABRI, di bawah militer, karakternya karakter militer. Jadi ya polisi yang sekarang masih mewarisi karakter militer, kekerasan dan lain masih diwarisi gitu. Nah, pelan-pelan reformasi kan mengubah itu. Militer berjarak, diapresiasi ada reformasi walaupun belum tuntas ya. Tapi kira-kira tentara kalau pengen ngurusin sipil dia harus mundurin diri. AHY misalnya waktu mau nyagup Jakarta ya harus mundurin diri gitu. Pulangkanlah senjatanya. Kira-kira buka seragammu kira-kira gitu kan. Nah sekarang ada situasi di mana karakter atau wacana itu kembali masuk. Pokoknya posisi-posisi itu pengen diisi oleh tentara dan polisi. Tiba-tiba jabatan dirjen, jabatan irjen, jabatan apapun itu nongol tuh polisi dan tentara sekarang mulai nambah gitu. Dan
itu semua pengen dilegitimasi oleh yang namanya undang-undang. Oke. Jadi revisi ini ingin melegitimasi dosa-dosa yang tertutup tersembunyi itu. Iya, berarti Seolah jadi sebetulnya legal, jadi undang-undang gitu. secara praktik itu sudah berjalan, Iya. sudah masuk, sekarang dikasih sertifikatnya nih. Kira-kira angkat dulu Seskap yang merupakan mayor gitu, terus dikasih label lah dia adalah sekretaris militer di bawahannya. Karena undang-undang diciptakan untuk melegitimasi kekeliruan itu gitu. Nah ini bahaya. Kenapa akan mengulangi situasi yang sama? Kenapa bahayanya? Bahayanya bukan hanya melanggar undang-undang, tapi repotnya kan gini. Kalau tentara melakukan kesalahan, korupsi, kekerasan, itu di mana disidangkannya? Betul, bukan di pengadilan sipil. Bukan pengadilan sipil, dia pengadilan militer tertutup, nggak bisa diakses dan lain-lain. Kenapa? Karena mandat reformasi di pasal 65 Undang TNI harus revisi undang-undang pada militer nggak dilakukan. Betul. Jadi memang ada situasi di sana impunitas. Betul, Gitu. potensi impunitasnya Potensi sangat impunitasnya besar. sangat besar gitu. Dan sempat terjadi juga waktu case-nya Basarnas ya. Benar. Oh iya, betul. Sampai dikirim, teror-teror juga dilakukan, intimidasi, dikirim karangan bunga yang besar gitu ya, yang diduga itu dari TNI gitu ya, untuk segera menarik kasusnya ke pengadilan militer. Waktu itu di auditor militer untuk bisa ditarik. Dan sekarang kabarnya gimana ya? Dan sekarang Senyap susah ya, dipantau. senyap ya. Transparansi itu jadi contoh sih. Jadi Tapi contoh nonaktif kasus. atau dihukum atau Iya, tapi kan kita nggak tahu bagaimana proses perkembangannya. Itulah problemnya. benar-benar nggak ada perkembangan Nggak. setelah Nggak ada ditarik akuntabilitas, Sulit nggak ada apa ya. perkembangannya. Sulit. Karena tadi auditornya militer, Iya. hakimnya militer. Tutup. Kita Tapi- nggak bisa ngawasin. Tapi di rancangan undang-undang terbaru itu dijelaskan nggak, Mas Mbak, soal bagaimana TNI aktif misalnya. TNI aktif misalnya menjabat satu jabatan yang emang ada 16 ya kurang lebih kalau dari rancangan terbaru yang udah Yang keluar. disebutin. Jadi gini, ini kan prosesnya panjang. Jadi uji coba untuk mengubah nih bukan cuma sekali ini, Setidaknya berulang-ulang. Dari 2022 kayaknya 2019, 19, 2022, iya. 23, 24. Setiap tahun ada. Terus ngelihat reaksi publik kayaknya jadi tarik ulur. Cuman nggak tahu kenapa tahun ini benar-benar getol banget nih pasca Pak Prabowo dilantik dan juga mengirimkan surprise. Sebelumnya kewenangan menempatkan militer aktif di kementerian itu kewenangan di presiden. Jadi draft yang lama begitu. Iya. Jadi tapi kan kita nggak bisa diam, kita harus berteriak. Nah mereka mulai Cacah sedikit ya, iya. mengolah lah, Melakukan mencacah, penyesuaian-penyesuaian kecil ya. Jadi sebenarnya suara kita bersama, suara masyarakat, suara netizen ya, suara penggemar Malaka Project itu sangat berarti buat negara ini gitu kira-kira. Aku juga ngerasa seperti itu ya, banyak hal misalnya kayak kita kemarin kan memperjuangkan pengangkatan CPNS ya. Iya. Maksudnya kayak Masih ada hangat satu lah itu ya. iya masih hangat dan syukurnya kan sekarang udah Juni naik lagi di bulan Juni 2025 dengan segala bentuk ketidakidealannya. Ya benar kata Mas Isnu tadi, ketika kita bersuara dan ketika kita menyampaikannya dengan cara yang benar. Benar itu bukan berarti sopan satu atau apa ya, cara yang benar artinya ada safe tepat di situ, sasaran ya. tepat sasaran. Ya, bukannya tidak efektif gitu, masih ada ruang, Masih ada harapan. masih harapan selama demokrasi berjalan dengan baik. Nah, masalahnya kan tentu yang harus dipahami publik dan dipahami pemerintah sekarang itu ketakutan itu kan nyata ya. Kayak orang-orang nyari draftnya mana nih kemarin? Nah, ya yang ada draft tahun 2024 yang pasal 2 itu kan yang jadi problematik akhirnya karena Jadi cukup banyak yang ngeluh ya, orang nyari di website Prolegnas segala Kalau macam. itu sih nggak udah modus update lama. gitu-gitu. Iya. Modus lama itu apa? Dan itu hanya terjadi di UU yang lagi rame ya. Iya. Jadi gini, Kalau nggak rame, Selalu lancar ya. begitu. sesuatu yang modusnya. memang gelap ini. Sesuatu yang emang ada sesuatu yang bau bangkai di dalamnya itu disembunyikan selalu. Iya. Pembahasannya dilakukan tertutup gitu. Seperti undang TNI dilakukan di hotel. Yang harus di DPR media bisa meliput, kita bisa memantau, ini di ruang yang tertutup gitu. Makanya masyarakat sipil kemarin datang itu dalam rangka ingetin kita bersama, ini ada orang yang diam-diam sembunyi-sembunyi di hotel yang sangat mewah membahas gitu. Iya. Dan itu hak kita ya untuk tahu mereka sedang membahas apa itu. Hak kita dan Betul, kewajiban hak mereka kita. membuka. Iya. Dan sebenarnya itu melanggar tatip DPR sendiri karena tatip DPR itu menyebutkan jam kerja dan pembahasan dilakukan Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi kan mereka melakukannya Jumat sampai Sabtu gitu ya. Bahkan kemudian tadi di luar jam kerja. Sangat bersemangat mereka bekerja di luar Di jam Cipta Kerja bahkan itu diakui bahwa pemerintah atau DPR tidak ngeluarin uang dalam memakai hotel itu. Pertanyaannya itu kan gratifikasi. Kalau Anda membahas di hotel nggak pakai uang negara, dari uang siapa Anda promosi? Nah, ya kan?
Ini bapak-bapak panja Malaka Project aja libur Pak Sabtu Minggu Pak. Dan kan jelas Iya. dampaknya semua kerasa kan. Misalnya revisi undang KPK, Ya. Cipta Kerja, Minerba, undang-undang MK. Semua yang kita ributin nih, semua yang rata-rata dibahas di Malaka ini, dampaknya itu kan benar-benar kerasa berikutnya. Benar. KPK lemah. Padahal KPK klaimnya rusak. memperkuat ya Mas Isnur. Oh iya, Selalu brandingnya gitu tuh kantornya. memperkuat, ya. Sama kayak ini. Kita mau memperkuat TNI kok gitu. Kita mau TNI yang profesional gitu. Itu sebenarnya menarik ya, istilah memperkuat TNI itu kan kalau di kepala kita memperkuat tuh mempercanggih alutsista, Betul. Iya. Kesejahteraan. personel lebih terlatih Benar, segala macam. benar. Bukan membikin ada di mana-mana ya kan. Sama naskah akademisnya kan juga bermasalah sekali ya. Kayak metodenya kita nggak ngerti, Betul. cara indikator Reasoningnya tuh nggak bunyi gitu. Artinya buat undang-undang sebenarnya simsalabim. Oke. Simsalabim tergantung pesanan siapa. Naskah akademik dia cuma aksesoris gitu kira-kira, Pelengkap. cuma ada tapi ya Penggugur syarat lah ya. kira-kira kalau diuji di sidang skripsi udah gagal tuh. Itu bukan disertasi atau tesis, ini sidang skripsi udah gagal tuh sebagai sebuah standar dokumen akademik. Ya. Untuk skripsi yang nggak ada satupun orang membaca aja tuh dicoret ya. Coret. Apalagi naskah akademik Iya, undang-undang yang bayangkan bisa berdampak. berhalam-halaman bikin tulisan nggak ada referensinya, nggak teruji argumennya, Ya. nggak jelas dari mana dia teorinya, udah runtuh dong secara akademik base-nya. Ya. Tapi kemarin tadi juga ada argumen yang bilang kalau sebenarnya RUU TNI itu juga dibutuhkan karena pertama update alutsistanya, terus kedua update badan usaha yang dipegang tahun 67 itu, Iya. lupa detailnya berapa yang emang harusnya balik lagi ke negara dan kabarnya cuman deh di pembahasannya kok nggak ada gitu kan. Jadi ada teori HI David soal pion. Dia menyebutkan kalau dulu menyebutkan kalau TNI ada di jabatan sipil itu setiap jika diberi maka dia akan bertambah dan ini terbukti. Di Undang-Undang 34 tahun 2004 komprominya 10. Ya. Di tahun 2025 Jadi komprominya mintanya nambah 6. Dan kita nggak tahu kalau misalnya ada revisi lagi jangan-jangan semuanya masih snor bisa Iya, ditembak di iya. perwira aktif. Nah, kayak gimana cara kita kunci itu gitu loh. Karena kayak gini, kalau misalnya undang-undang itu disahkan pada akhirnya dan itu jadi satu barang, kayak gimana kita bisa memastikan kalau tidak ada intervensi apapun atau hal-hal yang kita takutkan itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat kira-kira? Mumpung masih ada waktu, menurut saya ini momentum kita sama-sama melototin, sama-sama melakukan pressure kepada anggota DPR Komisi 1 itu. Makanya penting terbuka, kita tahu nih fraksi mana nih, partai mana yang paling ngotot, partai mana yang paling mendukung, partai mana yang kira-kira punya agenda. Itu penting terbuka biar kita bisa menilai partai mana yang punya agenda terselubung sebenarnya. Iya. Nah karena tertutup kita nggak bisa menilai itu. Iya. Nah kita pertama desak untuk terbuka dan hati-hati, pelan-pelan bos. Ngapain sih buru-buru ngejar lebaran, ngejar THR misalnya ya kan? Pelan-pelan aja. Kalau emang agendanya penting baik buat bangsa, ya udah lakukan dengan terbuka, lakukan dengan ke daerah dah, mendengarkan rakyat situasinya seperti apa. Karena sekarang masalahnya di lapangan ada banyak masalah TNI ini. Bukan gak ada masalah, banyak masalah. Misalnya gini, banyak sekali MOU antara kementerian, badan usaha, termasuk di Rempang, BP Batam bikin MOU sama TNI. Itu apa itu? Itu operasi apa? Kan nggak boleh tentara ngurusin gusurin warga. Itu masalah. Harusnya kalau saya revisi undang TNI misalnya di TNI dilarang membuat MOU. Yang buat MOU hanya boleh panglima, nggak boleh kesatuan wilayah buat MOU dengan Kodim. level-level lokal gitu. Jadi vendor. Jadi vendor, Jing. Jauh-jauh Nah masih snor. kalau kira-kira kita nih sebagai businessman, Iya. sebagai vendor beradu kontestasi dengan tentara, akhirnya apa? Dunia bisnis akan runtuh. Aduk kan vendor yang menang yang punya senjata dong. Iya. Walaupun kita secara kualitas lebih jago gitu kira-kira. Dan yang punya satuan. Betul, makanya Batalion nih. makanya kan temuan BPK kan salah satu problem urusan sembako. Kenapa sembako itu rumit dan mahal dan lain-lain? Temuannya adalah karena Logistik. importirnya itu dari sana adalah yang bermain ya lembaga-lembaga koperasi dari lembaga-lembaga itu. Dan balik lagi karena dia bagian dari sistem itu, kita nggak bisa ngomongin akuntabilitas ya. Iya, sulit. Karena Galinya audit biasanya lagi. pertahanan Siapa yang negara. periksa? Iya. Karena itu Siapa yang sifatnya mampu rahasia. periksa gitu? Nah, di luar itu kan memang yang lagi rame kan RUU TNI. Tapi sebenarnya kan awal yang kita mau bahas di awal itu kan sebenarnya lebih KUHP. luas lagi yang belum dibahas oleh orang lain. Kira-kira apa lagi sih Mas yang
kita harus beririsan pantau dan mungkin kita ya. harus tahu gitu loh. Dan mungkin urgensinya, wah ini nih Nggak kalah penting. ya. Banyak ya, karena kan banget. semuanya berbarengan nih, sedangkan fokusnya di satu titik deh gitu loh. Mungkin Atau Mas Mbak Isnur Monik. atau Mbak Monik boleh dulu. Ada RUU Polri, ada RUU Kejaksaan, dan yang terakhir ada KUHAP. Jadi kayaknya semua aktor keamanan gitu yang punya senjata itu dikonsolidasikan untuk memperkuat kewenangannya. Tapi mostly gini, dari 3 undang-undang ini gitu ya, semuanya punya kecenderungan untuk memperkuat kewenangan gitu, Dan minim pengawasan. dan minim pengawasan. Itu yang ada banyak titik gitu. Jadi kita harus punya fokus di 3 ini juga gitu ya, nggak cuma di undang-undang TNI, misalnya di kejaksaan, kayaknya Mas Ferry udah pernah bahas gitu ya, salah satunya ada soal intelijen yang sangat kuat gitu ya. Bayangkan teman-teman kemudian bisa dipanggil tidak dalam konteks pro justisia atau penegakan hukum gitu, dipanggil dalam kewenangan intelijen, yang saya panggil Mas Isnur gitu ya. Mas Isnur jadinya nggak punya kewajiban atau punya hak untuk bisa didampingi penegak hukum, lalu kemudian diperiksa dengan konteks dalam dalih intelijen gitu ya, dicari kenapa kemudian menolak proyek strategis nasional gitu ya, karena misalnya disebutkan di salah satu pasalnya adalah mereka berwenang untuk menjaga juga soal pembangunan gitu ya. Lalu apa konteksnya dengan penegakan hukum gitu. Ngeri Jadi banget yang ngunci PSN kayak gitu ya. ada banyak sekali. Jadi itu kecenderungannya setidaknya misalnya di Polri mungkin masih bisa cerita yang juga lebih nggak banyak. kalah penting sebenarnya gini, yang paling utama harusnya tuh bahas hukum acara pidana dulu. Itu yang Karena jadi hukum acara pintu pidana masuk. ini kan sebenarnya hal yang paling dikeluhin masyarakat sehari-hari. Salah tangkap, salah gerebek, Terjadi setiap hari. Digeledah, semuanya kena. semuanya. Semuanya kena. Orang tiba-tiba ditangkap mati, ditahan mati, kira-kira gitu. Dan itu KUHAP itu tahap 81 lebih lama dibanding undang TNI, undang-undang Polri, lebih lama tuh. Dia karakternya waktu itu sangat bercorak kekuasaan. Karena cara pandang aparat, bukan rakyat gitu. Harusnya KUHAP itu adalah mini konstitusi yang mencerminkan ketika rakyat mau ditangkap, itu bagaimana prosedurnya? Ditangkapnya bagaimana? Ditahan berapa lama? Di ruang tahanan seperti apa? Nah ini kan brutal sekali situasinya. Risetnya kita itu menemukan 80% orang ditangkap itu mengalami kekerasan. Baik fisik, psikis maupun seksual. Penyiksaan bahkan. Penyiksaan bahasanya. Dan Diinjak. mereka, orang-orang yang menyiksa itu nggak dapat penghukuman. Dan alat bukti atau proses yang dipakai di dalam ruang sidang itu nggak dianulir. Padahal Konvensi Anti Penyiksaan Indonesia sudah ratifikasi itu bilang bahwa kalau ada proses penyidikan yang dipakai penyiksaan, buktinya nggak bisa dipakai. Makanya kan kasus Vina kan begitu. Kasus Vina, kasus dulu Rian dari Jombang, orang ditahan bertahun-tahun, tiba-tiba Rian ngaku gue yang bunuh. Kenapa? Karena si pelaku awalnya diduga itu disiksa habis-habisan. Nah, sangat banyak LBH, PBHI dampingi hampir setiap hari. Dengan statistik setinggi itu berarti kan begitu ada yang masuk asumsinya sudah pasti bersalah gitu. Bersalah. Itu jadi samsak dan selama ditahan selama 60 hari plus 30 hari. Itu nggak jelas. Kalau kita pakai standar misalnya di Australia, orang itu ditangkap polisi maksimal diproses 4 jam. Diperpanjang 8 jam dengan izin pengadilan, jam ke-9 harus dibawa ke pengadilan. Jadi polisi nggak bisa semena-mena nahan 60 hari ngapa-ngapain, nyulik nggak bisa gitu. Jadi itu adalah standar apakah negara kita beradab apa enggak. Nah KUHAP kita itu sangat tidak beradab. Sangat outdated ya. Iya, itu sehari-hari, itu urusan anak kita, tetangga kita, encang-encingnya babe itu sangat dilihat ya. Nah sekarang draft KUHAP yang ada sayangnya, Sama gelapnya. draft KUHAP yang ada mengerikan. Alih-alih mengevaluasi lembaga-lembaga penegak hukum, malah ngasih kewenangan yang lebih parah. Misalnya di draft yang kemarin dibawa ke paripurna kita curiga ya. Sekarang polisi bisa nahan 1 hari, 24 jam. Di draft yang ada polisi bisa nahan 2 hari. Udah lebih parah. Jadi masih hilang nggak ada kabarnya, nggak apa-apa tuh. Terus polisi kalau sekarang kan dia melakukan penyidikan nih ke Malaka misalnya ya. Dia ngendap-ngendap menyidik kita lagi podcast begini. Itu kan sekarang nggak boleh. Terlarang. Dia harus konteks penyidikan. Kalau ntar di draft yang ada sekarang itu boleh. Penyelidikan adalah bisa menguntit, bisa menyadap, itu bagian dari penyelidikan. Semuanya Tanpa bawa surat. Tanpa bawa surat. Karena penyidikan tanpa harus ada suratnya. Batman itu. Jangan lupa soal kewenangan siber polisi juga. Jadi Dia bisa mengawasi siber dan itu juga terjadi di kejaksaan. itu di TNI juga ada sih itu lebih parah karena di RUU Polri bisa
berwenang melakukan Patroli siber ya. blokir internet, menghapus akun dalam penyidikan. Wah. Lu baca draft RUU-nya deh. Waduh. Jadi ini kayak Malaka begini nih, penyidikan take Bisa down dulu tiba-tiba dong hilang. akunnya, blokir dulu akun Malaka Project-nya. Sebelum ada putusan. Sebelum putusan. Berkekuatan hukum tetap. Jadi ya kita ya menggunakan netizen dengan ancaman siber ini makin mengerikan dengan Dan RUU baru. udah sampai paripurna ini, Mas. Itu udah diusulkan oleh DPR sebagai draft DPR. Iya. Dari 2024. 2024 ya. Nah, nunggu pemerintah ngirim DIM. Nah, yang dikirim oleh pemerintah DIM TNI udah selesai. Nah, yang RUU Polri pemerintah belum ngirim DIM. Atau jangan-jangan sudah kita belum nyampe. Nah, kira-kira gitu. Tapi intinya kalau kita baca draft dari DPR dan DIM dari pemerintah itu sama semangatnya. Tidak ada kecenderungan menjaga atau menahan gitu. Menarik ya kerja DPR ini. Untuk beberapa RUU yang teman-teman sipil dukung kayak RUU PRT apa tuh lambat, slow. Itu udah 19 tahun Tuh, RUU ini PRT kenceng itu. banget. Nah, Dan RUU jangan- PRT itu udah disahkan, Mbak? Belum Belum nggak juga. maju-maju. Lambat sekali Pak Ferry. RUU masyarakat adat Iya. yang belum itu juga. tiap hari mereka bertarung dengan tanahnya, airnya, udaranya dihabisi kan oleh korporasi kan. Enggak maju-maju. Selalu aja. Analoginya gini, kalau undang-undangnya mata air dia cepet. Tapi kalau undang-undangnya air mata tadi ya soal adat, soal PPRT, Penderitaan. udah itu pasti lambat. Asik. Kuatnya keren sekali nih. Mata air dan ada air apa? Mata air dan air Air mata. Mata air dan air Tapi mata. saya juga mau mention, sebenarnya kan harusnya ketika dia kewenangannya diperkuat, maka dia pengawasannya juga harus diperkuat dong. Nah, tapi komisi-komisi negara ini ya, ingat, polisi itu punya lembaga pengawas, Kompolnas. Kejaksaan juga punya komisi kejaksaan, terus ada kita punya Komnas HAM, Komnas Perempuan, semuanya diperlemah, LPSK diperlemah, apalagi pasca efisiensi. Mereka lebih dari 50% itu dipotong anggarannya. Jadi kalau LPSK ini dipotong anggarannya, terus saksinya Nggak bisa gimana? melindungi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Komnas HAM sekarang udah nggak bisa turun ke daerah. Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Kejaksaan udah nggak bisa turun ke daerah. Udah nggak ada anggaran mereka. Kalau kita masuk kantor ke Komnas HAM, yang kita nih mau bawa pelaporan Kasus, gitu ya. ya, AC-nya mati, lampunya mati. Ya Allah. Iya. Ada bunyi token ya. Tuh. Tapi di draftnya juga nggak ada pembahasan. Jadi cerita bahwa masyarakat kita setiap hari ngeluh polisi lambat memproses, polisi abuse of power, kan solusinya adalah pengawasan yang kuat. Itu kan harusnya kan bayangan kita. Tapi kalau kita lihat draftnya nggak ada pembahasan tentang pengawasan. Bagaimana memperkuat Kompolnas nggak ada. Bagaimana memperkuat Komisi Kejaksaan nggak ada. Ya, jadi tiga-tiganya ini begitu ya. Iya begitu kan. Semua nambah kekuasaan tapi nggak ada Nggak pembicaraan ada pembicaraan soal soal pengawasan ya. pengawasan. Seram. Nah itu ya ini sih menyangkut sebenarnya paling fundamen dari sebuah bangsa. Sebenarnya kan mimpi kita jadi Indonesia ini apa sih? Kan tertuang dalam pembukaan konstitusi. Iya. Apa itu ya perkemanusiaan, perkeadilan, ya kan kehidupan kebangsaan Mencerdaskan yang kehidupan bebas. bangsa ya. Kehidupan kebangsaan bebas itu mimpi kita karena penjajahan kita nggak bebas. Ya. Nah kita sekarang masuk dalam alam yang tidak bebas. Masuk dalam alam yang kira-kira negara itu mewujud dalam wajah penjajah yang ingin nambah kewenangannya. Memposisikan warga negara sebagai aktor yang berbahaya. Aktor yang harus selalu ditundukkan. Aktor yang harus selalu diawasi kira-kira gitu. Ya. Karena lu anak nakal semua, gua akan perlakuan lu dengan ketat gitu. Jadi asumsinya begitu tuh. Bukan asumsi warga negara adalah rakyat yang berkuasa, dia harus didorong untuk bisa berdaya, Dilayani. berpartisipasi dan lain-lain. Itu sebenarnya ya paling dasar dalam bernegara kita. Nah, kalau aspek kebebasan atau ekspresi dan ruang yang makin kayak gini makin sempit, ya jangan berharap untuk kesejahteraan. Karena kan korupsi makin bebas kan. Makin nggak bisa dijaga kira-kira. Terus kalau semua 3 RUU tadi atau 4 RUU tadi semuanya ngatur cyber nih, katakanlah ngatur cyber, dan iya, akhirnya tumpang tindih itu pelaksananya nanti bagaimana? Ya nanti rebutan kewenangan, berantem juga. Cepet-cepetan. Ujung-ujungnya. Persis seperti kasus PDN. Oh. Emang kasus PDN selesai, teratasi dengan baik. Lupa aja orang ya. Siapa yang bertanggung jawab? Kominfo bilang bertanggung jawab, BSN bertanggung jawab, tapi semuanya kan nggak ada yang tanggung jawab, lepas. Jadi saat ada kejadian jebol, semua diam. Tapi saat ada potensi mata air, semua berebut. Kira-kira gitu bahasanya. Kan ini PDN nih contohnya, PDN nih ya.
Iya, nggak jelas hilang kabarnya. ya. Hilang. Lupa aja gitu. Hilang. Itu jebol loh, PDN jebol loh. Jebol. Luar biasa. Iya, reshuffle, menteri ganti dan Iya enggak. Udah. Enggak ada. harusnya ada seenggaknya satu orang pimpinan yang bertanggung jawab dan ngerasain konsekuensi hukum dong. Persis. Iya. Makanya membutuhkan sebenarnya paradigma dan kerangka berpikir dari pimpinan nasional ya, presiden gitu ya, atau para pimpinan partai yang selesai dengan urusan demokrasi. Selesai dengan apa yang dimaksud dengan republik gitu. Jadi ketika ada kontestasi bahasanya tadi, ketika ada cawe-cawe semua pengen naik kapasitas dan kewenangannya, maka pimpinan pusatnya menjaga ini. Benar. Harusnya Ada Menko, wasitnya. iya wasitnya gitu. Maka Jadi tarik wasit. ulur, lu jangan dong, ini demokrasi nggak boleh gitu. Dan Pak Mahfud kan banyak bocoran kan, cerita dari dia bahwa selama dia berkuasa, semasa dia mimpin sebenarnya itu udah ada. Goyang-goyang ini udah ada menurut dia. Cuma kan ceritanya dia bisa meredam gitu. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang meredam kehendak kekuasaan yang pengen nambah-nambah ini? Siapa? Menko Polhukamnya? Nggak jelas. Justru kayaknya difasilitasi ya Mas. Iya. Ya kita ini kan kampungan semua kan. Tapi menarik tadi Mas Isnur cerita ada kesaksian lah ya dari Mahfud kalau ini sebenarnya udah bergerak dari lama. Berarti yang terjadi sekarang ini ya nggak tiba-tiba ya? Nggak tiba-tiba. Enggak. Sama kayak KPK itu kan sejak 2010, jebol 2019. Oh. Gitu. RUU TNI 2019, sekarang 2015, 2025 gitu. Itu udah bertahun-tahun nyobanya gitu. Tapi sebenarnya menarik. Penjegalan itu kan juga dilakukan sama kelompok masyarakat ya. Jadi kalau kelompok masyarakatnya nggak kuat, bisa jadi jebolnya lebih awal Lewat sebenarnya. semua gitu ya. Tapi ya susah, kitanya pun sendiri energinya banyak di Sebanyak- konflik. Oh iya, Iya. iya. Dan dipecah di sana sini. Dipecah dan datang dari ini sendiri gitu. Kadang aku juga sampai bingung. Dari teman-teman sendiri ya. Iya, kalian ini fokusnya di mana sih Iya. gitu. Lebih fokus ke hal yang ini daripada Persis. Agak Padahal- menarik sih, protes di gatekeeping tuh menarik. Iya. Nah itu menurutku kita harus punya kesadaran sebenarnya masalah apa yang prioritas dan ya mendesak skala prioritasnya itu. dan mendesak ya. Maksudnya oke, kita ngerjain hal-hal isu-isu yang detail gitu. Tapi ini yang fundamennya juga dijaga dong, mohon bergerak gitu. Nah kita memang harus membaca bacaan yang sama ini. Kalau kira-kira ini adalah main course-nya gitu. Please urusan dessertnya ini nanti dulu gitu. Makanannya ini di main course dulu nih. Harus dijaga bareng-bareng. Mulai membusuk nih barang ini. Iya. Dan sebenarnya kan Biar pengaruh media sosial itu besar ya. Apalagi kalau di isu itu digendong apa diangkat sama orang yang emang punya platform besar gitu. Iya. Nah, problemnya sekarang itu ketika kita mau menjawantahkan isu itu untuk diterima sama publik. Iya. Kadang kalau ngajak-ngajak temen, aku kebiasaan nih selalu teman-teman itu, misalnya teman-teman aktivis atau kawan-kawan di media sosial, Bang boleh bantu naikin isu ini nggak? Terus kan ada beberapa grup lah yang isinya followernya banyak gitu. Mereka cuma paling bilang support, semoga berhasil ini. Pas di konfront satu-satu, tanya satu-satu, mereka tuh ngadepin masalah yang sama, takut. Karena setiap dari mereka pernah ngelakuin itu, misalnya kayak apapun isu yang berkembang selama ini, isu mereka kayak gitu, mereka bantu. Nah, ketimbang isunya yang naik, orang lebih ngulik merekanya gitu. Lu kan pernah ini, lu pernah ini, dan akhirnya selesai. Ya, Anda tidak pantas untuk protes. Iya, lebih baik Anda diam gitu. Dan sementara bukannya bertambah suara malah makin berkurang. Iya. Dan ngelihat Jadi itu ya jurusnya kill the messenger selalu. iya, dan aku kira sih itu malah mempermudah tugas yang mau- lagi Iya, dikritik. iya, Jadi iya, kayak iya. ya udahlah diamin aja, mereka kan nanti berantem sendiri tuh. Betul. Dan kerasa di aku sendiri bisa dibilang kemarin waktu aku posting engagementnya itu gila sih, sampai like-nya hampir 300.000 dan nyebar kemana-mana dan orang baru ngeh di situ. Dan hari pertama kayak gitu hari keduanya orang malah lebih sibuk. Lu kan kerja sama Om Ded nih, lu kerja sama Deddy Deddy. Kobuzer gitu. Malah lebih ke situnya loh. Dan ininya hilang loh kawan-kawan. Iya, substansinya ya. Iya, dan di Dia- situ aku juga ngerasain Iya. ini toh. Ya di sana kan close the door, di sini open the door. Iya. Nah kalau ini Mas sama Mbak, kalau misalnya di lingkungan teman-teman koalisi masyarakat sipil gitu ya, itu strategi buat mengkonsolidasi merangkul teman sebanyak-banyaknya ini tuh gimana sih? Iya, bagaimana? Pasti Soalnya- ada keripotannya juga kan? Karena kan Ketika- biasa apa ya, mereka nyebutnya istilah puritas pergerakan gitu. Ya. Gitu. Itu tuh gimana kita menghindari hal-hal seperti itu. Sementara kita butuh dukungan
sesama sebanyak-banyaknya nih, gitu. orang-orang yang nggak pegang senjata dan kekuasaan nih kan. Itu kita sadari sih ya. Iya, Kita itu sadari juga kita jadi punya tantangan. banyak kekurangan dalam membahasakan, dalam Ya, kadang berkam- bahasanya terlalu langit Heeh, misalnya. gitu. Kita akui dan bukannya nggak mau, tapi kadang-kadang tadi hari-hari kita dihabiskan dengan banyak banget tuntutan yang banyak itu. Atau gimana? Ada tips nggak sih dari teman-teman biar kita tuh ke depannya untuk agenda apapun yang kayak gini tuh bisa bareng-bareng gitulah sama siapapun gitu sebanyak-banyaknya. Pertama sih mungkin kita harus ya saling jaga ya. Tadi masalahnya kalau banyak kawan-kawan yang takut apa, menurutku saling jaga. Jadi makanya ketika Saling kejadian melindungi. Sukatani, kejadian apapun kita bilang udah kita jagain. Nggak usah takut misalnya, termasuk Malaka pun kalau apa kita jagain bareng-bareng gitu. Jadi kita bikin ekosistem yang jernih, saling menjaga untuk itu. Berarti butuh trust kan butuh di situ trust, ya, ya, satu butuh sama trust. lainnya. Yang kedua menurutku emang pada akhirnya libatkan semua aktor yang memungkinkan dia mewakili kelompok masing-masing itu. Ya. Maksudnya apa? Misalnya kita bicara anak muda, kita bicara gerakan perempuan, kita bicara K-popper misalnya apa? Ya beri mereka langsung memimpin. Betul. Kan kita nggak ada panglimanya ya. Maksudnya ya udah jalan aja, jangan merasa YLBH yang paling apa namanya harus tampil, enggak gitu. Tapi kebutuhan apapun yang Anda butuhkan, YLBH siap support, kita support gitu. Jadi enggak juga kayak dulu kan istilahnya kalau gerakan lama tuh penunggang kuda putih, ikut saya maju gitu. Nah sekarang kan enggak begitu. Sekarang semuanya adalah pemimpin, semuanya adalah aktor gerakan. Dan jangan lupa untuk menghubungkan dengan kesukaan atau kegiatannya sehari-hari, termasuk misalnya kehidupannya. Tadi misalnya kita ngomongin RUU polisi, kenapa sih, apa hubungannya sama K-popers? Jangan lupa izin-izin konser. Iya, membumikan itu ya isunya mau ya. tiket konser lebih murah nggak gitu? Selama ini ada praktik-praktik soal DWP DWP misalnya. Itu udah jadi contoh K-popers gitu, mau tiket konser lebih murah nggak dan lain-lain. Maka tolak RUU ini misalnya gitu. Nah, itu kan jadi membuat kita menjadi lebih dekat dengan isunya nggak elitis gitu ya. Menunjukkan bahwa memang semua ini tuh berdampak langsung ke kehidupan kita. Jadi apa aja sih yang harusnya diperbaiki dalam semua rancangan undang-undang ini? Kalau secara realitas politik kan kita bisa sama-sama sadar lah, nggak mungkin ini semua tiba-tiba cancel gitu. Kita kan pengennya gitu ya. Step by stepnya ya. Gitu. Kita kan mesti ngapain? Kita semuanya itu pengennya kayak gitu. Cuman apa sih yang harusnya diperbaiki dan apa sih yang harusnya dilakukan oleh government kita, regulator kita? Dan apa yang mereka harus perlu sadari gitu dalam pembahasan undang-undang ini semuanya? Pertama misalnya aku mau ambil contoh soal undang-undang TNI. Ada pasal tadi Mas Isnur sampaikan soal MOU. Mas Isnur masih BP Batam tuh masih kayak wah dia perlu dijaga karena dia objek vital. Tapi ingat TNI juga bikin MOU soal keluarga berencana sama BKKBN. Wah, gitu menarik. ya. Itu nggak pernah dievaluasi. Atau misal tadi itu kan dalam konteks operasi militer selain perang gitu ya. Jadi guru-guru di mana-mana gitu atau misalnya ngurusin food estate, ketahanan pangan, itu harusnya dievaluasi terlebih dahulu gitu ya. Sama Komisi 1 karena mereka punya kontrol sebenarnya soal keputusan politik negara. Jadi setiap penerjunan operasi aparat terhadap operasi militer selain perang, mereka harus melalui persetujuan presiden dan juga DPR dalam hal ini Komisi 1. Tapi itu nggak berjalan. Nah jadi alih-alih mereka mau revisi harusnya dievaluasi dulu berbagai pelanggaran yang ada. Berbagai pelanggaran hukum terhadap undang-undang TNI sendiri bahkan. Jadi semua di undang-undang itu nanti RUU harusnya dievaluasi dulu sebelum mereka mau revisi. Karena dari bahan evaluasi itulah, mulai dari evaluasi undang-undangnya, kinerjanya gitu ya, baru mereka kemudian bisa dapat bahan apa yang harus jadi perbaikan di undang-undang. Tapi kan mereka nggak pernah melakukan itu sama sekali. Itu kalau niat revisinya adalah memperbaiki. Betul. Jadi sebenarnya di undang-undang tentang pembentukan undang-undangan itu udah jelas tahapannya. Dimulai dengan aspirasi masyarakat, riset atau kajian yang serius, namanya naskah akademik, diuji di sosialisasi di kampus-kampus, data-datanya harus benar. Jadi kebijakan berbasis data gitu, berbasis problem di masyarakat, dituangkan dalam kira-kira perumusan atau penyusunan draft yang partisipatif, di mana semua orang bisa terlibat, bisa hadir, bisa berbicara secara luas gitu, didengarkan dan diadopsi pendapat-pendapatnya. Terus kemudian melibatkan ahli, karena kita harus berbasis sains kan, mendengarkan ahli-ahli multi sektor, berbasis pendekatan. Jangan urusannya gini, seringkali karena urusannya hukum pidana yang dijadikan ahli semua ahli pidana, nggak melibatkan ahli tata negara, ahli psikologi, ahli kriminologi. Akhirnya apa? Akhirnya cupet.
Padahal Betul. dampak produk itu bisa kemana-mana Persis. gitu. Ya. Terus di DPR dan pemerintahnya bagaimana? Dia harus melibatkan multisektor. Ya. Dulu makanya kewenangannya di Kumham kan. Ya. Kumham itu ada permen dan lain-lainnya yang mengatur tata cara bagaimana interdep, bagaimana dialog dilakukan, mengundang para ahli dan lain-lain. Nah sekarang itu diterabas semua. Ada aturan detail pengaturan bagaimananya nggak diterabas. Bahkan dia bikin hal-hal baru yang ngaconya luar biasa. Bikin metode omnibus yang nggak ada dasarnya. Dan MK bilang kan, lu ngaco buat undang-undang metode omnibus. Dan disusun dalam waktu 3 bulan. Jadi emang kita menghadapi bukan peraturan yang kosong, tapi niat jahat, niat tidak baik dari para penyusun dan yang di belakangnya. Yang kedua ada kesempatan politik yang luas, karena deal bergening dan lain terjadi. Dan partai sebagai agen yang harusnya membahas ini larut dalam itu. Nggak ada kepentingan rakyat pembahasannya, tapi kepentingan kelembagaan dan keuntungan di sana. Nah itu menurutku sih pada akhirnya di samping kita bergerak secara pendek nih mencegah undang-undang, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Mas Ferry tadi bicara bagaimana situasi wadah politiknya harusnya dia baik lah, kira-kira gitu. Niat jahat. Dua, niat jahat dan kesempatan. Mens rea ya kalau kata. Dan yang ketiga tidak tahu malu kalau kata Mbak Bibi. Iya ya, jadi kerangkanya tuh kalau yang seharusnya mungkin produk hukum itu menjadi panduan bagaimana bertindak, bagaimana menjalankan ini malah sebaliknya tindakannya udah ada, panduan hukumnya untuk persis. Misalnya gini, di Undang-Undang Minerba yang lama itu diatur kalau kontrak karya udah habis, maka ada evaluasi. Pemerintah mengevaluasi perusahaan-perusahaan batubara ini apakah benar dia menguntungkan negara, pajaknya gimana, apakah menguntungkan masyarakat, tidak merusak lingkungan. Nah, evaluasi itu dilakukan oleh negara, pemerintah. Bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Nggak mau dilakukan. Akhirnya dipotong Kompas dengan cara apa? Dengan mengubah undang-undangnya Minerba. Alih-alih dievaluasi undang-undangnya lama, diubah dengan undang yang baru, menjamin perpanjangan. Betul. Makanya setelah habis perubahan undang Minerba, perusahaan-perusahaan besar ini langsung dapat otomatis perpanjangan undang-undang. Dan masyarakat kehilangan hak untuk menyatakan tidak pada penambangan di lokasi. Padahal awalnya punya. Istilahnya free prior informed consent. Itu wajib. Nah sekarang udah nggak ada masyarakat. Bahkan kalau wilayah A ini ditetapkan sebagai usaha penambangan, maka masyarakat di dalamnya harus pergi. Kalau Anda berusaha menghalang-halangi, kena pidana. Nah itu jadi yaitu niat jahat, niat tidak baik ya, terus difasilitasi oleh kesempatan dan diterabas semuanya. Kalau kita lihat contoh di negara-negara maju itu kan salah satu faktor yang bikin bisnisnya berkembang kan kepastian hukum. Dibikin kepastian hukum. Jadi kalau di sini kalau dengar ceritanya malah apa itu hukum gitu. Langsung aja bisnis. Yang jelas di sini ada kepastian ormas. Tapi kan sebenarnya ini sesuatu yang nggak bisa dikontrol ya. Rakyat mungkin bisa dikontrol, tapi trustnya investor kan enggak. Betul. Ketika bayangin aja di tahun 90-an yang penetrasi internet nggak kayak sekarang pun itu ternyata berdampak, apalagi sekarang. Dan pasti investor akan ngecek gejolak pasarnya bukan dari dia nanya pejabat atau apa. Dia pasti akan melihat bagaimana circumstances, apalagi Indonesia juga punya power yang sangat kuat banget di internet kan. Dengan jumlah yang luar biasa sekali. Makanya sebenarnya kan kita nggak mau makar, kita nggak mau ini, cuman kalau pemerintah government memang berpikir yang terbaik untuk diri mereka sendiri nih, katakan yang kita tepikan hal-hal seperti moralitas baik buruk atau apa ya, pintar atau enggak aja lah gitu ya. Maksudnya dengan membuat apa ya, membuat semua gejolak seperti ini, jelas yang paling dirugikan juga pemerintah pada akhirnya. Benar. Tadi kamu nyebut investor tuh aku jadi kepikiran juga dengan situasi yang kayak gitu. Akan menentukan mutu investor yang masuk juga tentunya ya. Kayak kolam tuh kalau bersih isinya ikan koi, kalau lumpur ikan lele itu isinya. Dan susah untuk menekan orang Indonesia sekarang kecuali internetnya dimatiin. Beda di negara lain mungkin kayak Singapura atau di negara-negara lain ya, Vietnam, akses internet kan nggak sebebas kita ya. Nah sekarang kalau sudah kondisi sebebas ini, Indonesia untuk viral level internasional itu segampang itu loh gitu loh. Harusnya itu juga jadi consider. Dan orang-orang kita ini kan udah sangat baik ya sebenarnya. Sangat sabar, maklum, pemahaman. Maksudnya makanya kan sekarang yang diincar cybernya. Yang diincar sekarang cybernya. Satu-satunya semua ruang pengaturan soal cyber sekarang mengarah ke pembatasan yang lebih sempit dan memungkinkan blokir lebih mudah.
Dan jangan lupa ada buzzer-buzzer juga yang membunuh karakter teman-teman tadi gitu ya, di doxing dan lain-lain. Dan ada ancaman undang-undang ITE juga masih. Betul. Gitu ya. Dan itu strateginya udah makin canggih tuh. Kayak kemarin itu dapat bocoran dari teman juga. Kalau yang aku tadi tuh strateginya adalah bukan counter argumen, tapi kill personality. Betul. Jadi kayak Ad hominem. dihubung-hubungi dengan hal yang tidak berazas, di framing. Ngebunuh karakter. Dan akhirnya itu debate sama orang yang bahkan bukan buzzer gitu loh. Wah, dia kan ini dan akhirnya rame dan ya udah Stop tuh di situ. stop di situ gitu. Dan kita mau clarify berkali-kali juga udah percuma rasanya. Jadi bisa mengerti sekali kalau memang ada banyak hal yang perlu diberesin nih. Iya. Apalagi kalau pergerakan sipil kayak gini nih harus ada banyak hal yang orang-orang sadari nih yang harus itu diubah. terjadi kalau suara yang buruk lebih besar atau suara yang baik itu diam saja. Benar. Caranya Iya, gimana? medsosnya Caranya adalah kencang-kencangan memperbanyak kawan, memperbanyak aktivis sosial media, memperbanyak kawan-kawan yang kita kira-kira punya paradigma sama, dan mereka bersuara di sosial media yang sama kencangnya. Benar. Akhirnya apa? Akhirnya kalau ada serangan-serangan kepada Ferry dan misalnya teman-teman, ya pembelanya banyak gitu. Bahwa ini jangan lihat orangnya, lihat tuh idenya, lihat narasinya. Iya, benar. Maka kita harus membuat circle yang lebih besar untuk aktivis sosial media itu. Iya. Belakangan aku lihat tuh cukup menyenangkan ya, banyak teman-teman yang usianya juga masih muda, terus mulai berjejaring satu sama lain, mulai ya mungkin kayak harapan kecil lah gitu ngelihat teman-teman itu organik gitu. Ya walaupun tentu ada lah ya masih abang-abangan yang nyinyir gitu ya, kayak demo kok kayak gitu. Ya gimana Bang? Harusnya Bang. Aksi kemarin kan terakhir yang 21, 22, 23 itu kan. Itu benar-benar liquid sekali, sangat liquid. Kita siapa pemimpinnya di sini ya? Siapa komandan aksi lapangannya nggak ada. Anak-anak janjian di Twitter itu kan ya. Iya, betul. Bahkan yang kemarin sampai RUU TNI depan Fairmont yang dijaga Kopassus, sahur Spontan udah ada banyak orang gitu. Gimana Ferry rencanamu ngamen di situ depan Fairmont? Itu masih di Fairmont ya. itu artinya satu sih, keberanian itu menular. Oh iya benar, keberanian itu menular. Keberanian itu emang benar-benar menular sih. Kak Monik banyak quote bagus nih hari ini. Iya, banyak dinamika juga terjadi dalam 1 kali 24 jam. Berarti it's okay gitu loh. Karena kan ya mati itu bukan resiko terburuk sih kalau menurutku gitu. Jadi kayak mati itu bukan salah satu instrumen yang aku takutin atau ditekan, direpresi atau difitnah, di framing. Ya sudah. Takut apa Fer? Masuk neraka Fer? Takut apa ya? Bingungnya tuh kalau takut tuh lebih takut kepada gue tuh nggak berhasil jadi orang tua yang keren gitu atau teman yang keren buat teman-teman gue deh sih. Kalau Mas Isnur dan Kak Monik yang paling ditakutkan hari-hari ini apa sih? Gue takut rezim yang mengerikan hari ini sih. Itu menakutkan. Makanya harus terus melawan. Dan sampai sekarang belum ada rencana kabur aja dulu nih Kak. Enggak, kita masih stay, masih Snur ya. Gue takutnya hal-hal yang kita lakukan itu tidak berdampak. Iya. Itu gue takut sekali. Jadi emang apakah yang kita lakukan banyak banget tiap hari, tapi itu tuh menyumbangkan nggak ke sesuatu yang strategis itu? Didengerin nggak bermakna gitu, iya, takut gitu. ya. Okay. Nah, kita harus mengevaluasi kan apa yang kita lakukan ini kira-kira ya efektif. Karena mungkin di pihak yang berbeda itu punya efektivitas dalam bekerja. Pakai sistem komando, uangnya pakai budget APBN, kira-kira gitu kan. Pakai alat-alat penyadap, alat-alat injek yang sangat canggih gitu. Nah, kita kan mengandalkan persahabatan, perkawanan trust, gitu kan. Ya benar. Nah kita memang, aku khawatir cara-cara kita, semua ya kerjaan kita ini tidak efektif dalam menjawab tantangan itu. Tidak apis-apis gitu sebagai blok counter argumen, blok counter cara, itu nggak efektif. Nah kita harus evaluasi jurus-jurus kita nih. Benar ya. Tapi sedih ya, di satu sisi kita harus tetap ngelakuin, tapi di sisi lain ada keraguan kayak bener gak ya sih yang kita lakukan gitu. Persis. Makanya sekarang jadi aktivis sekarang harus benar-benar kira-kira tuh tanda kutip ya, jaga diri. Benar. Sekali kita punya track record kurang baik, dikulitinya sangat mudah. Dibanding aktivis zaman dulu, menurut gua. Dulu banyak koboi gitu ya. Maksudnya hal-hal personal itu kan gak terungkap di Iya. ruang private. Sekarang kan semua bisa dibuka. Iya.
Tapi itu juga yang justru malah membuat semua pergerakan itu melambat. Lambat. Jadi Bener. Iya, siapa sih betul. yang bersih? Persis. Sebersih-bersihnya tuh dan segitu gampang untuk buka aib orang atau persis, buka. persis. Oh buka ini bayangkan abis Mas Isnur ngomong macam-macam, ada yang bilang saya tetangganya dia nggak pernah sholat Jumat gitu. Aduh, repot kan. Nah kalau itu aman. Gue imam di masjid. Iya, kemarin itu banyak yang kayak gitu, banyak juga diskursus yang terjadi seperti itu. Jadi ya itu tadi concernku salah satunya kan kita iya. juga harus otokritik juga kan. Kenapa orang jahat, katakan ada orang yang bilang orang jahat juga orang yang tidak baik itu gampang berorganisir ya tujuan mereka satu gitu, Iya, standar iya. mereka nggak ada gitu. Persis. Kalau ini ya lu kan ini lu harus gini dulu baru ini, lu harus ini dulu baru ini. Lah kalau dia milih ya udah deh, kalau gua nggak usah kayak gitu deh. Ya akhirnya orang-orang yang sudah mencoba berjuang mereka kecewa, dan orang yang kecewa ini kan fragile ya. Iya. Datang satu orang yang emang care sama mereka. Jadi Lu kenapa? yang menarik ya, karena ini di Malaka ya. Gue banyak baca buku Tan Malaka. Tan Malaka itu banyak merumuskan sesuatu dalam perjuangan. Iya. Di semua aspek kehidupan. Iya. Bagaimana dia soal aksi massa, dia bikin aksi massa gitu. Bagaimana menghadapi konteks agama, dibikin buku itu. Ya, cara berpikir. Sampai ya. dia bikin Madilog yang sangat keren itu. Itu dalam artian apa? Cara menghadapi kekuasaan pada waktu itu dia tuliskan dengan baik. Ya, holistik lah ya. Holistik. Dia tulis dengan rutin di tengah aktivisme yang luar biasa kan, masuk keluar hutan, Lari-lari, mimpin Betul. perang dari Thailand Selatan gitu di mana-mana. Tapi dia menyusun itu dengan baik. Nah, menurut gua yang kita kurang adalah kita kurang membaca ulang Dokumentasikan. cara kita bergerak dan merumuskannya sebagai metode bergerak. Menarik. Nah, menurutku kita belajar banyak dari Tan Malaka di situ sebenarnya. Dan sampai generasi sekarang ya, udah berapa puluh tahun kita masih merasakan buah pemikiran itu gitu. Benar. Iya ya, dia mengerjakan itu tuh dengan kesadaran mungkin waktu itu konteksnya kolonialisme segala macam tuh berdampak ke semua aspek sehingga dia dan perjuangan tuh harus juga menjangkau semua aspek gitu ya. Persis. Dia kalau nggak salah satu concernnya yang waktu itu debat sama Musso kan, dia bilang revolusi kita nggak bisa sekarang nih. Persis. Iya, Jadi, betul. Kita nggak bisa revolusi sekarang, kita harus get sebanyak-banyaknya orang. Nah, Persis. Musso tetap maksa kan. Persis. Betul. Memang agak lain kawan yang satu itu. Ya dan ini yang terjadi sekarang, orang kayak persis. turun jalan bang, bentar dulu lu turun jalan terus mati mau gimana? Nah, Oke lah kalau cuman turun ya, kalau pekan kebudayaan Perancis. persis. Makanya itu yang dibilang dengan cara bergerak. Tujuan kita mungkin sama, tapi cara bergerak lu menghancurkan gerakan kira-kira gitu. Enggak strategis. Nggak gitu. strategis gitu. Iya, tapi ya harus sabar, harus. Ya, karena ini long game ya. Iya Long game. long game, sabar ya. Apa mungkin banyak yang nggak setuju atau apa, ada benefit of the doubt juga Ya, gitu iya, kan. Maksudnya kita pantau, kita lihat, kita jaga semuanya. Yang paling penting sekarang kan bertahan hidup dulu nih. Ada satu lagi Fer yang nggak kalah penting menurutku. Teman-teman yang berjuang yang protes tuh jangan sampai kehilangan selera humor. Sebab kewarasan kita perlu dijaga. Tapi Iya. itu kalau kata Romo Mangun, itu semakin tinggi humor di masyarakat, itu gejala masyarakat mulai makin marah. Betul, iya. betul. Level pertama revolusi itu adalah ke naiknya humor di masyarakat. Copingnya itu Kopinya tuh. itu. Iya. Jadi hati-hatilah penguasa nih. Ketika masyarakat semakin satir, semakin bercanda, hati-hati ente. Hati-hati. Gitu. Jadi makin lucu podcast kita makin bahaya. Oke, tadi dapat informasi 10 menit lagi kita akan berbuka. Dan kayaknya harus kita akhiri, seru banget obrolan Sebab kali ini harus ya. mendahulukan berbuka ya. Tapi kira-kira gini, ketika malam datang, gelap semakin gulita, percayalah bahwa kita sedang bergerak menuju fajar, menuju pagi terang. Itu yang harus kita tanamkan di diri kita. Maka bagaimana caranya mempercepat fajar itu datang? Ya. Mempercepat cahaya itu kembali gitu. Itu sih. Jangan kemudian kita mengutuk kegelapan dan diam. Oke. Oh, Jadi ketika situasinya sangat gelap, kita justru jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Ya, karena sebentar lagi fajarnya, sama kayak sebentar lagi azan maghrib. Nice. Terima kasih Mas Isnur, kamu nih Mbak Monik, untuk makasih. perbincangan yang seru banget nih. Oke. Oke. Tutup, Sampai Ferry? jumpa. Tutup? Ya udah, sampai Oke, jumpa di sampai Malaka ketemu. Podcast selanjutnya. See ya.